Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pengembangan perusahaan rintisan berbasis teknologi atau startup semakin masif dan banyaknya jumlah pemain startup tentunya ini menyebabkan persaingan yang begitu ketat. Tapi pemirsa, tahukah Anda ada sejumlah perusahaan berbasis teknologi digital atau startup yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita tahu tidak melulu soal sektor perbankan, kemudian pertambangan, bahkan telekomunikasi saja yang bisa kita bicarakan dari papan percaturan di Bursa Efek Indonesia, begitu ya tentunya. Jadi ada pemain-pemain atau emiten-emiten yang berasal dari sektor teknologi digital. Dan bagaimana kemudian performanya sejauh ini? Apakah kemudian ini sudah menjadi pilihan-pilihan juga bagi Anda, para investor di pasar modal Indonesia? Langsung saja saya ajak Anda untuk mencermati paparan saya terkait dengan menguji performa kinerja perusahaan teknologi digital di Bursa Efek Indonesia. Kita ke grafis yang pertama, ini terkait dengan sejumlah perusahaan startup yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita cermati bersama, ini ada 4 emiten startup dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia untuk sektor teknologi digital. Kita ke yang pertama, ada PT Mcash Integrasi Tbk atau emiten dengan kode saham MCAS, di mana kapitalisasi pasar dari Mcash ini sebesar 1,66 triliun rupiah dan menempati posisi pertama. Sementara yang kedua ada Digital Mediatama Maxima Tbk atau DMMX dengan kapitalisasi pasar sebesar 1,54 triliun rupiah. Sementara emiten ketiga, distribusi voucher Nusantara Tbk atau DIVA, ini menempati tempat ketiga dengan 1,38 triliun rupiah. Sementara satu emiten lainnya yang juga masuk dalam 4 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar dari sektor teknologi digital, ada PT NFC Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham NFCX dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 1,24 triliun rupiah. Ya, tentunya dengan tingkat kapitalisasi pasar yang bisa kita katakan belum begitu besar jika kita bandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang ada seperti perbankan, kemudian juga telekomunikasi serta pertambangan. Kita tahu pasti investor memang masih memperhatikan atau mungkin mempertimbangkan untuk berinvestasi di emiten-emiten berikut ini karena memang kapitalisasi yang belum begitu besar sehingga dikhawatirkan likuiditasnya tidak bisa memenuhi term investasi dari masing-masing investor, terutama term-term jangka pendek untuk bisa diperdagangkan setiap hari, sehingga sepertinya memang hal itulah yang menjadi poin utama dari investor untuk memperhatikan saham-saham berikut ini. Tapi jika kita lihat pemirsa, 4 emiten berikut ini tentunya menjadi emiten startup yang cukup menarik karena kita lihat ini sudah masuk dalam papan pengembangan Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017, 2018 dan juga 2019. Tentunya dengan perjalanan dari waktu ke waktu, Anda sebagai investor sudah mulai bisa memperhatikan bagaimana kemudian kinerja keuangannya sejauh ini. Apakah sudah cukup sesuai dengan horizon investasi Anda dan bahkan penilaian Anda apakah perusahaan-perusahaan ini sudah cukup bagus, meskipun kita tahu fundamentalnya dari teknologi digital sangat bergantung kepada penggunaan jasa dan juga penggunaan atau pembelian produk-produk dari konsumen. Dan tentunya kita harapkan memang 4 emiten ini bisa tetap melanjutkan kinerja yang cukup positif agar kemudian semakin menarik minat investor untuk bisa berani mengambil keputusan kepada perusahaan-perusahaan emiten startup berbasis teknologi. Nah, lantas dari keempat perusahaan emiten ini, pemirsa, bagaimana kemudian kinerja sahamnya sejauh ini? Secara year to date, saya akan ajak Anda untuk melihat ke grafis berikutnya, di mana ini adalah kinerja saham dari 4 emiten startup dan teknologi digital di Bursa Efek Indonesia. Kita ke yang pertama, ada Mcash Integrasi Tbk atau Mcash, di mana penutupan 25 Agustus 2020 ini tercatat terkoreksi 3,54%, ditutup di level Rp1.910 per saham. Sementara secara year to date, jika kita lihat sejak awal tahun 2020, Mcash masih mengalami pergerakan negatif 32,74%. Sementara Digital Mediatama Maxima juga harus terkoreksi sepanjang year to date, minus 13,79%. Begitu pula dengan emiten lainnya, NFC Indonesia Tbk yang juga harus terkoreksi lebih dari 30% sepanjang tahun 2020. Ya pemirsa, kita lihat memang emiten-emiten startup ini tentunya menarik minat dari para investor pemula atau bahkan milenial yang memang mencoba untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Tapi lagi-lagi pemirsa, jika kita lihat secara year to date, tadi seperti yang sudah saya ajak Anda untuk melihat, kinerjanya memang belum begitu positif, terutama dari sisi pergerakan harga saham, sehingga sejumlah analis bahkan melihat
saham-saham atau emiten-emiten di sektor teknologi digital ini belum bisa untuk menjadi pilihan jangka panjang bagi para investor dan masih cenderung untuk bisa diperdagangkan secara waktu singkat. Tapi kembali itu menjadi hak Anda untuk melihat apakah kemudian saham-saham ini masih cukup prospektif untuk jangka waktu ke depan. Sementara itu, analis juga menilai investor masih cenderung belum berani untuk mengkoleksi saham-saham ini, di mana valuasinya cukup tinggi, kemudian juga fundamental perusahaan atau fundamental bisnisnya yang disebut-sebut masih belum begitu kokoh, karena banyak dari emiten-emiten ini yang memang masih baru berdiri begitu, maka kita katakan startup, sehingga akhirnya fundamentalnya masih perlu dicermati lebih lanjut. Meskipun memang kinerja saham secara year to date, terutama 4 emiten ini tentunya terpengaruh juga oleh pandemi COVID-19 yang memang menyebabkan appetite atau selera investor dalam berinvestasi cenderung berhati-hati dan cenderung mengambil resiko yang lebih rendah, sehingga kita lihat kinerjanya terrefleksikan dalam kinerja harga saham sejak awal tahun hingga Agustus kali ini, meskipun pada awal-awal tahun 2020 sempat mengalami pergerakan yang cukup positif. Ya, kemudian pemirsa, saya akan juga ajak Anda melihat ke informasi selanjutnya, bagaimana kemudian peran regulator dalam memberikan dorongan atau dukungan kepada emiten-emiten atau non-emiten atau perusahaan-perusahaan startup di bidang teknologi digital untuk bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita ke grafis berikutnya. Ini sejumlah pernyataan begitu. Yang pertama dari Komisaris Bursa Efek Indonesia, ada Pandu Syahrir yang menyatakan bahwa masuknya perusahaan-perusahaan startup dan teknologi di bursa saham diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi digital, karena dapat menjadi perantara perusahaan rintisan untuk mendapatkan modal dan mendorong perusahaan startup untuk menerapkan good corporate governance. Bahkan, Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Syahrir juga menyebut jika kita lihat porsi atau penguasaan dari pasar modal Indonesia, terutama di Bursa Efek Indonesia, masih belum berubah, masih didominasi oleh perbankan dan juga telekomunikasi sejak 10 tahun lalu. Sementara itu, di Amerika Serikat justru 10 emiten terbesar dikuasai oleh saham-saham berbasis teknologi. Ini menjadi satu hal yang perlu kita jadikan acuan, sehingga akhirnya masih terus didorong perusahaan-perusahaan startup atau teknologi digital untuk bisa berkompetisi atau masuk menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya Komisaris Bursa Efek Indonesia, salah satu direktur Bursa Efek Indonesia juga menyatakan Igede Nyoman Yetna, sejak 3 tahun terakhir IDX mengembangkan papan akselerasi untuk mengakomodasi perusahaan kecil dan menengah melakukan utilisasi di pasar modal dan mendapatkan pendanaan dari publik. Langkah yang begitu konkret dari regulator, salah satunya Bursa Efek Indonesia, untuk kemudian mengundang perusahaan-perusahaan berskala kecil dan menengah untuk bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi bagi Anda yang memiliki perusahaan dengan skala kecil dan menengah, tidak perlu takut, langsung saja cari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana kemudian akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Mungkin Anda masih berpikiran di Bursa Efek Indonesia hanya perusahaan-perusahaan tertentu dengan nilai valuasi atau kapitalisasi pasar tertentu atau cukup besar. Ternyata tidak, papan akselerasi juga sudah disiapkan. Bahkan 4 emiten tadi yang sudah saya sebutkan masih tercatat dalam papan pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Ya pemirsa, kita bergeser ke informasi berikutnya, masih terkait langkah regulator yang cukup konkret untuk mendorong perusahaan-perusahaan startup berbasis teknologi digital untuk bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat, di mana ini ada dukungan Bursa Efek Indonesia untuk UMKM startup melalui IDX Incubator. Di mana IDX Incubator sendiri sudah dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia di beberapa wilayah, terutama Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dan ternyata minatnya cukup tinggi, partisipannya cukup banyak, sehingga akhirnya bisa melahirkan perusahaan-perusahaan tercatat baru atau emiten-emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bursa Efek Indonesia mendorong UMKM untuk dapat berkembang melalui IPO di Bursa Efek Indonesia. Tentunya kita tahu UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia dengan tingkat kontribusi kepada PDB lebih dari 50%, sudah sangat selayaknya untuk bisa melantai di Bursa Efek Indonesia untuk kemudian kembali meningkatkan minat dari para investor untuk masuk ke pasar modal Indonesia, dan tentunya agar kompetisinya semakin terasa di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia juga menyatakan sampai saat ini sudah ada 110 startup yang tercatat di dalam IDX Incubator di seluruh Indonesia. Jadi kita lihat ini sudah banyak sekali begitu ya partisipan dari
IDX Incubator, di mana program ini pemirsa merupakan program persiapan dari sejumlah perusahaan-perusahaan non-perusahaan publik atau non-emiten untuk bisa dibantu dari sisi persiapan, kemudian juga dibantu sisi alternatif pendanaan, bagaimana kemudian bisa mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar lagi dan tujuan akhirnya untuk bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan terbuka atau emiten yang bisa menjadi pilihan atau alternatif investasi bagi Anda tentunya di pasar modal Indonesia. Dan dengan semua langkah yang dilakukan, pemirsa, kita harapkan memang ini bisa menjadi stimulus atau dorongan bagi perusahaan-perusahaan berbasis teknologi digital atau startup yang saat ini semakin berkembang dengan tentunya banyak sekali pilihan yang bisa Anda optimalkan sehingga bisa berani untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Dan melihat kinerja dari 4 emiten tadi, kita juga harapkan semoga kinerjanya bisa segera pulih, terutama dari sisi pergerakan harga saham. Meskipun kita tahu kondisinya masih cukup berat, tapi kita harapkan kepercayaan investor, keyakinan investor untuk bisa berinvestasi di pasar modal Indonesia dapat mendorong kembali harga saham. Dan mungkin kita nantikan bagaimana nanti fundamentalnya dari laporan keuangan di kuartal 3 dan juga kuartal 4 serta sepanjang tahun 2020. Lagi-lagi kita harapkan ini bisa berdampak positif kepada pasar modal Indonesia dan tentunya bisa meningkatkan minat Anda untuk berani berinvestasi di pasar modal Indonesia, salah satunya melalui saham-saham di perusahaan teknologi digital atau startup. Ya pemirsa, IDX per session closing akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.